Weekend lalu saya coba scrolling TikTok dan juga YouTube dan saya banyak ketemu dengan konten-konten yang mengandung fear. Seperti misalkan 2023 kalian akan miskin, kemudian juga tahun 2023 akan gelap dan masih banyak lagi. Nah, konten kali ini saya janji tidak akan memberikan satu fear karena buat saya sudah banyak konten-konten yang mengandung fear. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin flashback sedikit ketika kita bicara mengenai resesi global yang berpotensi terjadi di tahun 2023 dan apa implikasinya untuk Indonesia. Nah, kita flashback negara-negara Asia yang pernah mengalami krisis seperti Thailand, Indonesia, dan bahkan Jepang. Nah, Jepang sendiri pernah mengalami satu krisis finansial yang membuat akhirnya warga Jepang itu berhemat. Ya, bahkan salah satu warga negara yang memang paling hemat itu adalah salah satu Jepang. Nah, penghematan ini justru akhirnya menjadi pisau bermata dua, yang akhirnya teman-teman tahu selama 2 dekade terakhir ekonomi Jepang itu akhirnya disalib oleh tetap termasuk 5 besar, tapi belakangan ini kita tidak lagi melihat banyak industri-industri yang disruptif dari Jepang. Ya, dikalahkan oleh industri-industri disruptif dari Korea, seperti Hyundai, kemudian perfilman, entertainment, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang disebabkan kira-kira apa yang menjadi pemicu dari tidak majunya perkembangan ekonomi Jepang. Nah, salah satu adalah ditemukan oleh seorang pakar ekonomi disebut dengan paradox of thrift. Nah, paradox of thrift ini adalah ketika kita berhemat, justru itu memberikan implikasi yang negatif pada ekonomi kita. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa our spending adalah others people income. Jadi kalau kita spending, itu adalah income orang lain. Teman-teman beli iPhone, itu adalah income toko iPhone. Kemudian sales iPhone juga mungkin mendapatkan commission. Dan ketika mereka mendapat commission, mereka mendapatkan income. Yang kemudian income tersebut mereka belanjakan beli boba, itu menjadi income buat toko boba. Dan kemudian juga bonus lagi untuk karyawan dan bosnya, dan mereka juga spending dan terus-menerus. Jadi kalau misalkan semua orang itu berhenti, ya betul-betul menerima secara mentah-mentah konten-konten fear, ya, tapi betul-betul secara mentah-mentah, bukan secara objektif, ini akan menciptakan yang namanya paradox of thrift. Jadi bukan berarti saya katakan kita harus boros, ya. Wah, kalau gitu kita harus spending jadi orang yang konsumtif. Enggak juga. Nah, teman-teman harus tetap saving, ya, frugal living, tetapi teman-teman spending untuk hal-hal yang produktif. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman spending untuk ads, untuk iklan misalkan, ya, teman-teman ingin membuat produk teman-teman bisa lebih laris, bisa lebih dikenal dan punya wider audience, kalian bisa melakukan spending untuk hal-hal yang produktif. Untuk Instagram ads, untuk Facebook ads, atau misalkan untuk membeli kamera, untuk kalau misalkan kalian adalah fotografer, atau videographer, atau kalian membeli iPad kalau misalkan kalian adalah seorang agency untuk memberikan presentasi lebih bonafit, dan masih banyak lagi. Jadi ini yang saya mau bahas, bahwa ternyata fear itu penting untuk membuat kita berhati-hati, tapi jangan ditangkap mentah-mentah. Nah, misalkan ketika kita mendapatkan banyak banget konten yang mengatakan bahwa crash akan terjadi di Indonesia, harga-harga saham akan rontok, termasuk harga properti. Ya, dan saya percaya bahwa saya sendiri pun pribadi juga belum tentu bisa memprediksi, tapi most likely akan benar, ya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mengupas 4 hal, ya, 4 hal, dan 4 hal ini saya bagi menjadi 4 tahun. Lalu kemudian setelah 4 hal saya bagikan, saya akan bagikan 2 solusi. Jadi karena udah banyak konten fear, jadi saya coba untuk kasih solusi aja, ya. Nah, 4 hal dan plus 2 solusi. Yang pertama adalah kita mundur di tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah di 2018, 2020, dan 2022. Saya akan bahas 4 tahun ini. Tahun yang pertama, 2008. Saat itu terjadi yang namanya housing crisis di US. Ya, dan teman-teman juga pasti sudah nonton film, ya, dari The Big Short. Ya, dan di sana saya udah nonton filmnya sampai 3 kali. Nah, salah satu yang menyebabkan yang namanya housing crisis di Amerika saat itu adalah karena begitu mudahnya seseorang mendapatkan kredit dengan bunga yang murah, dengan cicilan yang panjang untuk membeli properti. Bahkan di dalam film tersebut yang diperankan oleh Christian Bale, salah satunya, ternyata even PSK saja itu mampu diberikan kredit oleh bank untuk beli 5 properti. Padahal income-nya sebenarnya nggak mencukupi. Jadi bisa teman-teman bayangkan kenapa bisa terjadi bubble, karena orang yang tidak credit worthy, ya, yang income-nya lebih sedikit, diberikan kredit tanpa jaminan dan bahkan bisa beli 5 properti, dan itu akhirnya membuat permintaan lebih besar daripada supply dan akhirnya membuat harga menjadi bubble. Ada saat di mana mereka tidak lagi bisa membayar cicilan dan akhirnya mereka menjual dan harganya itu menjadi crash. Itu terjadi tahun 2008 di US. Dan itu memicu resesi global, termasuk beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Lehman Brothers itu juga collapse, ya, dan itu memicu resesi global. 2008 Indonesia bagaimana? Ya, properti Indonesia bagaimana? Karena saya pelaku properti juga. Saat itu 2008 saya masih ingat banget. Pada saat itu saya tinggal di daerah Serpong, Alam Sutra baru membuka akses tol
Alam Sutra di Serpong, dan saat itu dipasarkan ruko harga 800 juta rupiah per ruko. Tahun 2008 akses tol baru dibuka, dan 2010-2011 harga rukonya menjadi 3M, 2012 menjadi 5M. Jadi kalau ada yang bilang 2008 apakah berimplikasi pada properti di Indonesia waktu terjadi housing crisis di US? Jawabannya tidak. Ya, itu di 2008. Kemudian di 2018, properti di Indonesia growth-nya itu menurun. Jadi tidak crash, tapi growth-nya menurun. Start dari tahun 2018. Kenapa growth-nya menurun? Karena dari tahun 2010 sampai 2018, developer semua masif membangun. Masif banget. Jadi supply-nya banyak, demand-nya belum bertumbuh. Ya, jadi harga-harga naik, besok harga naik, jadi harga digoreng developer sampai tinggi sekali, sampai akhirnya yang namanya harga tersebut atau growth tadi yang bisa setahun bisa berapa persen, itu akhirnya growth-nya menurun. Jadi harganya tidak menurun, tapi growth-nya menurun. Harganya stuck. Jadi 2018, ya saya pribadi juga mengalami betapa sulitnya memasarkan properti, dan pada saat itu ya banyak juga developer yang mangkrak. Ya, thank God Trinity bisa menyelesaikan semua pembangunan dengan baik. Jadi 2018 sebenarnya property growth-nya itu start declining. Terus declining, lebih parahnya lagi 2020, ini yang ketiga, indikator ketiga, yaitu pada saat COVID-19. Pada saat COVID-19 ada PPKM, ada PSBB, apapun namanya, ada level 1 sampai level 4, dan itu membuat akhirnya orang nggak bisa keluar rumah, dan ya harga properti banyak yang terdiskon, bahkan turun, ya luar biasa. Jadi itu tahun 2020. Basically itu bukan hanya properti tapi semua bisnis, ya, tahun 2020. Nah, kemudian tahun 2020, apa sih hal penting yang terjadi? Event besar yang terjadi, yaitu US mencetak uang, printing money. $2 triliun, sangat besar. Dan ini jauh lebih besar daripada uang yang diprint oleh Amerika Serikat, oleh The Fed, oleh Bank Sentral. Jauh lebih banyak daripada dari tahun 71, ya, sejak Nixon mengubah kebijakan emas bukan lagi jadi gold standard bagi dolar. Nah, uang $2 triliun itu sangat banyak. Dan uang tersebut dibagikan sebagai universal income kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sehingga banyak orang-orang akhirnya mendapatkan uang, dan mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli properti. Uang out of thin air, dari nggak ada, tiba-tiba ada, ditransfer langsung, dan akhirnya orang memakai untuk membeli JPEG, membeli NFT, membeli cryptocurrency, membeli saham Tesla naik, ya, saham-saham US naik, ya, saham-saham tech stock naik, termasuk properti itu juga naik besar-besaran. Padahal naiknya harga properti pada saat tahun 2020 itu bukan karena permintaannya meningkat, tapi karena uang dicetak begitu banyak dan akhirnya harga aset itu meningkat. Nah, ini peningkatan yang tidak sehat. 2020, indikator ketiga. Indonesia bagaimana? Indonesia tidak printing money. Indonesia tidak mencetak uang. Jadi tidak terjadi apapun, tidak terjadi inflasi tinggi terhadap harga properti. Tidak ada kenaikan tinggi harga properti di Indonesia tahun 2020. Sementara di US 2020 dia roket terus sampai 2022. Nah, 2022 adalah tahun indikasi yang keempat. Ya, dan kalau ada yang bilang harga properti di US itu start akan mulai crash, jawabannya sangat mungkin dan sudah terjadi mungkin. Mulai. Kenapa? Karena harganya itu naik karena uang dicetak, bukan karena permintaan yang naik. Itu di US, ya. Kemudian di China, ya, di China itu juga sama. China mengalami housing crisis. Kenapa? Nah, saya akan sebutkan beberapa alasannya. Yang pertama, 25% GDP dari China itu adalah properti. Jadi ini pengaruh budaya. Ya, di China orang itu harus punya properti, kalau nggak dianggap sukses. Ya, itu satu culture. Jadi mereka punya uang, mereka akan beli properti. Punya uang akan beli properti. Dan harga properti di China itu sudah meroket sejak mungkin 2 dekade terakhir dan tidak pernah terkoreksi. Ya, kalaupun ada koreksi itu mungkin melambat saja, tapi tidak ada koreksi. Jadi memang harganya sudah sangat mahal. Dan standar untuk kredit orang, ya, itu rata-rata orang dengan income X itu bisa pinjam untuk beli properti yang sampai 20 kali lipat dari income media. Nah, itu yang terjadi kenapa dengan adanya zero COVID policy, semua orang nggak bisa kerja, betul-betul di lockdown total. Akhirnya orang income nggak ada, cicilan nggak bisa bayar, dan terjadi housing crisis di China. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia ya 2022? Yang pertama, untuk sebuah aset kelas itu bisa terkoreksi atau bisa crash, step pertama, itu harganya harus naik dulu. Harus ada yang namanya bull run dulu. Jadi dia misalkan dari 2018 itu naik terus, tinggi banget, naik, nah maka bisa crash. Nah, sementara di Indonesia kasusnya unik. Yang pertama, dari 2018 itu properti sudah stagnan.
ya, bahkan kecenderungan ada beberapa yang BU itu sudah jual. 2020 banyak banget orang-orang yang jual BU, secondary market. Jadi harganya bahkan ada yang terkoreksi. Jadi apa yang mau di-crash kalau misalkan memang harganya memang belum naik dari 2018. Jadi sudah 4 tahun harga properti itu basically kurang lebih semi-stagnan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena saya developer, saya tahu bahwa dari prices yang kita keluarkan itu masih 50-50. Ya, tergantung dari kelas pasar ya. Kalau misalnya kelas pasar menengah bawah mungkin 80% orang beli dengan KPR. Tapi untuk properti menengah atas itu masih 60% sampai 50-60% orang belinya itu dengan cicilan developer, bukan dengan bank. Sekali lagi, bukan dengan bank. Jadi artinya adalah orang-orang cicil 36 kali, 48 kali. Sehingga yang namanya gagal bayar itu lebih sedikit kepada bank karena memang dicicil langsung kepada developer. Sementara untuk cara bayar yang KPR, anggaplah itu mungkin 40-50% orang pilih cara bayar KPR, profil-profil yang lumayan prominent seperti teman-teman saya, kolega-kolega saya, atau bahkan saya sendiri, kadang-kadang ketika kita mengajukan kredit, ya dengan income yang memang kita punya, itu mungkin plafon yang diberikan hanya 70%, atau bahkan kadang-kadang hanya 60%. Atau bahkan beberapa dari karyawan, staff, atau orang-orang kolega yang saya kenal, mereka masih deg-degan BI checking-nya nggak lolos. Ya, jadi untuk kredit kepemilikan rumah di Indonesia itu nggak semudah yang terjadi di China atau Amerika Serikat. Jadi kasus property crash di Indonesia ini akan sangat berbeda. Jadi apa yang terjadi di US dan apa yang terjadi di China itu belum tentu relate dengan apa yang terjadi di Indonesia. Well, itu tanggapan objektif saya mengenai properti dari seorang pelaku properti. Kalau teman-teman punya pandangan lain, silakan isi di kolom komentar. Nah, tadi saya janji akan sharing 2 hal yang akan saya lakukan di resesi tahun 2023. Tapi sebelum itu, saya akan sampaikan sebuah informasi yang berharga bahwa 17-18 November 2022, saya akan diundang dan juga belajar dan juga sharing di sebuah event Finfo Conference dengan tema The Winter Money. Nah, kali ini saya akan belajar langsung dari 30 speaker dari 30 industri yang berbeda. Dan bukan hanya itu, saya juga akan belajar langsung dari 5 top venture capital atau top investor terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman, biasanya kita pilih topik The Winter Money. Kenapa? Karena saat winter terjadi, di saat orang-orang berpikir ini adalah musim untuk kita nggak aktif, nggak produktif, atau hibernasi, justru terjadi the greatest wealth transfer pada saat winter season. Itu sudah terjadi di tahun 98, lahir banyak orang-orang kaya baru. 2008, lahir banyak orang-orang kaya baru. Jadi kalau misalnya kita melewatkan tahun 2022, 2023, dan ketika kereta tersebut terjadi, ketika resesi terjadi dan banyak orang-orang kaya baru muncul, dan ketika momentum terjadi, tapi kita biasa aja, buat saya kita melewati momentum ini. Jadi pastikan teman-teman tidak kehilangan, tidak lose momentum. Dalam 2 hari conference, kita akan belajar 18 skill baru untuk menghadapi resesi 2023. Tapi saya summarize jadi satu hal, kita akan belajar how to master the winter money framework to build a generational wealth. Jadi bagaimana kita bisa belajar framework the winter money itu seperti apa. Mulai dari stock market, ya, termasuk capital market ya, kemudian juga startup dan investment, kemudian juga crypto space seperti NFT, metaverse, sampai real estate. Nah, saya undang teman-teman saya dan kita bisa belajar langsung secara live, langsung secara offline. Yang membuat conference ini berbeda adalah karena setiap peserta itu akan mendapatkan satu board game yang betul-betul kita buat khusus hanya 888 pieces. Dan di dalam board game ini akan ada 8 karakter yang menarik dengan 8 profesi yang berbeda. Dan di sini kita akan belajar sekaligus bermain. Kita akan belajar bagaimana kita tidak bangkrut, kita akan belajar bagaimana economic clock, kita akan belajar bagaimana berinvestasi, kapan timing yang tepat, dan masih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman ingin kebagian 888 pieces only board game Pump and Dump, teman-teman bisa follow Instagram di bawah saya, atau bisa klik link yang ada di bawah saya. Nah, sekarang 2 hal apa yang akan saya lakukan menghadapi resesi 2023? Yang pertama, bet on fundamental growth. Nah, ini million dollar questions. Saya banyak dapat pertanyaan, aset kelas apa yang harus saya pilih di saat-saat seperti ini? Kalau misalkan memang saya siapkan cash, ya mungkin 80% saya siapkan cash, betul-betul untuk menunggu momen yang tepat, the right moment untuk bisa masuk ke aset kelas tertentu yang seperti apa? Nah, jawabannya tidak ada. Semua aset kelas itu punya plus and minus. Bicara mengenai leverage, real estate yang terbaik. Fundamental, real estate yang terbaik. Tapi bicara mengenai liquidity, saham adalah yang terbaik. Nah, jadi sekali lagi, kita tidak bisa benci salah satu aset kelas atau terlalu suka sama salah satu aset kelas. Tapi yang paling penting adalah, apakah aset kelas tersebut itu memiliki fundamental growth. Nah, fundamental dan growth itu adalah 2 hal yang memang nggak bisa digabungin. Biasanya hal-hal yang growth sangat tinggi,
itu biasanya fundamental masih dipertanyakan. Contoh, banyak banget unicorn, startup yang memang mereka growth-nya signifikan, hyper growth. Tetapi mereka nggak peduli dengan fundamental, laporan keuangan masih rugi, tapi mereka growth kencang banget. Nah, growth ini akhirnya membuat banyak investor suka. Kenapa? Karena mereka bisa masuk dengan nilai 1, mereka jual dengan nilai 100. Boom! Bagger. Ya, akan tetapi, kadang-kadang ada saatnya di mana Warren Buffett pernah mengatakan ketika air itu pasang, semua bisa berenang. Ketika air itu surut, baru ketahuan mana yang berenangnya telanjang bulat, gitu ya. Baru ketahuan mana aset kelas yang tidak punya fundamental. Jadi kalau saya pribadi, saya akan mencari, walaupun lebih susah, ya kita curate, kita pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kita betul-betul cari aset kelas apa yang memiliki dua-duanya, fundamental growth. Ini langka, tapi once teman-teman temukan, teman-teman akan bisa punya investasi yang memang untuk long term dan punya kemungkinan resiko gagal yang jauh lebih sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, doing extra mile. Nah, ini kelihatannya klise, ya, tapi suka nggak suka teman-teman harus keluar dari comfort zone. Saya banyak ketemu orang-orang yang memang mereka ketika menghadapi pandemik 2 tahun, saya tahu mereka sudah capek. Akhirnya mereka betul-betul pent up demand itu terjadi adalah balas dendam. Permintaan balas dendam itu terjadi biasanya di tourism, biasanya terjadi di mana? Di leisure business. Misalkan mereka ke Bali, mereka ke Jepang, mereka ke Singapura. Ya wajar. Mereka mungkin butuh healing karena udah 2 tahun mereka di lockdown. Tapi kalau saya boleh saran, gimana kalau kita tunda dulu itu semua, ya? Doing extra mile, kurangin waktu. Bukan berarti saya nggak fokus sama mental health, sama kesehatan, nggak. Saya pro itu, tapi saya percaya kalau kita mengalami kesulitan tahun 2023 itu juga akan pengaruh juga buat mental health dan kesehatan kita juga. Tapi buat saya suka nggak suka, kita perlu tambahin extra time kita, ya, untuk apa? Untuk betul-betul menghasilkan side hustle. Ini penting. Extra time ini nggak usah muluk-muluk. Bukan berarti kamu harus tidur 4 jam aja, jangan tidur 8 jam. Enggak, jangan. Itu bisa pengaruh kesehatan Anda. Yang tadi nonton Netflix, yang tadi nonton serial, yang tadi nonton HBO, nonton Disney Plus, nonton Prime, Amazon Prime, nonton hal-hal yang nggak penting, itu kurangin. Yang tadi ya kita mungkin berencana ini visa ke Jepang mau dibuka, kemudian visa kemana-mana mau dibuka, kita mau pikir, tahan sebentar. Lakukan side hustle, percaya sama saya, 1-2 tahun ketika itu sudah berbalik, teman-teman mau pergi juga nggak ada masalah, teman-teman bisa pergi dengan hati yang lebih tenang. Jadi itu 2 hal yang teman-teman saya akan lakukan untuk bisa menghadapi resesi 2023. Semoga bermanfaat. Blah, blah, blah.